Terima kasih saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi. Kali ini temanya mengenai hidup senang, mati tenang menuju pantai seberang. Saya akan membahas hidup senangnya dulu. Nah, kita bagaimanapun hidup pasti sangat menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang simple bisa kita mulai dari ayu wanyo sukang balang, ayu panjang umur, yang dimana semua orang menginginkan usia yang panjang. Tetapi zaman sekarang sangat sulit untuk mencapai usia yang panjang. Kecuali memang ya orang tua kita, kakek, nenek, sesepuh itu pada bisa panjang. Tapi giliran yang usia kita udah 40-an itu sudah berat untuk bisa sampai ke 90. Nah, ini balik lagi bagaimana kita agar bisa panjang usia. Balik lagi kalau melihat kayak kakek nenek yang aku perhatikan itu di karma lampaunya, mereka memang senang menolong orang. Jadi senang membantu. Jadi orang-orang dulu yang panjang umur itu sering menyelamatkan makhluk, nyawa, sesama manusia sekalipun. Karena sering menyelamatkan makhluk lain, apalagi sesama, itu yang membuat seseorang jadi panjang usia. Nah, kalau zaman sekarang nggak gampang untuk bisa menolong sesama manusia karena banyak faktornya. Tapi tetap semasih ada kesempatan bisa kita bantu, kita harus bantu. Mau manusia, binatang, apapun makhluk hidupnya. Kemudian dari panjang umur, ayu wano. Wano itu kecantikan, ketampanan. Semua manusia juga menginginkan kecantikan, ketampanan. Nah, agar kita bisa selalu menjadi cantik, tampan, kita harus selalu kurangi iri hati kita, dengkinya kita terhadap orang lain. Kalau kita melihat sahabat kita, saudara kita, siapapun yang di sekitar kita, hidupnya lebih baik dari kita, seharusnya kita bermudita cita atas apa yang mereka capai. Kita bisa bilang, selamat ya, aku turut bahagia atas hal-hal yang kamu capai. Entah itu kesuksesannya, entah itu fisiknya yang menjadi lebih baik, segala apapun kita turut berbahagia. Kalau kita turut berbahagia seperti itu, secara tidak langsung kita sedang menanam karma baik. Nah, ketika kita menanam karma baik, kita di situ juga kita bisa melawan diri kita dari iri dengki itu. Dan akhirnya timbul kebahagiaan dan mempercantik fisik kita sendiri, membuat tampan diri kita sendiri juga. Kalau kita selalu nggak seneng dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, bahkan orang punya barang, tas baru, mobil baru, rumah baru, kita kalau iri, malah itu membuat kita jadi menderita. Karena semakin kita iri, semakin kita nggak senang, hati kita semakin dongkol. Ketika hati kita makin dongkol, kita makin hancur, makin terpuruk, bukannya kita makin baik. Gitu. Selanjutnya yuk wano sukang, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini banyak orang tuh berharap saya mau bahagia, saya mau merit, mau bahagia, saya mau begini, mau bahagia. Kita nggak bisa mengharap kebahagiaan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau semakin kita berharap orang-orang kita di sekitar kita ini membahagiakan kita, semakin kita menderita.
Karena kebahagiaan yang sesungguhnya dari dalam diri, bukan dari orang-orang sekitar. Pasangan kita apa selamanya membuat kita bahagia? Enggak selalu. Keributan tetap ada, cekcok tetap ada, beda pendapat tetap ada. Berarti kan tidak selalu bahagia. Begitu juga sahabat, teman, anak. Semua hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Jadi kalau kita mau benar-benar bahagia, kita introspeksi diri, kita terus memperbaiki diri kita. Kita lihat ke dalam diri kita renungin apa sifat yang kurang baik, yang tidak baik di dalam diri ini. Saya harus memperbaiki. Oh, saya pemarah, kita perbaiki, kita kontrol amarah kita. Terus kita merenung lagi, oh saya gampang jelas sama orang, oke, perbaiki lagi. Rasa jelasnya menjadi suatu hal yang positif, rasa syukur, mengurangi iri dengki yang tadi. Terus apalagi nih, oh saya puas dengan apa yang saya miliki, ya itu bagus. Kalau ada hal yang merasa kita, aduh saya nggak mau nih begini, saya nggak mau membenci, saya nggak mau dendam, tapi saya kesel dengan kelakuan orang itu. Jadi kita cukup sadari, ya kesel hanya sekedar kesel, tapi jangan sampai membenci yang terlalu dalam. Cukup kita tahu orang itu sudah melakukan kesalahan, ya udah kita jadiin perenungan lagi. Ya sudah, orang itu bisa berbicara tidak baik terhadapku, itu di satu sisi karmaku berbuah. Tapi di sisi lain dia sedang membuat karma baru. Ya sudah, biarkan. Daripada kita memberi pembenaran, maksudnya memberi alasan kenapa kita begini. Untuk apa? Karena orang sudah menganggap jelek di mata dia, ya akan tetap jelek. Jadi untuk apa kita memberikan penjelasan, ya saya tidak seperti itu, nggak ada gunanya. Jadi ketika kita mau bahagia di dalam diri kita, nggak usah peduli omongan orang. Ingat kata Sang Buddha, tidak ada orang yang tidak dicela. Siapapun pasti masih dicela. Seperti Guru Agung Sang Buddha aja, beliau sudah lama parinibbana, tapi masih aja banyak yang mencela Sang Buddha. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Diomongin orang udah pasti, difitnah udah pasti, dicela udah pasti. Ngapain dipusingin? Semakin kita pusingin, kita bukan membahagiakan diri kita. Itu juga sama, kita pusingin omongan orang, kita ngancurin diri kita sendiri. Gak usah pusing omongan orang. Orang mau bicara jelek, itu hak dia sedang menanam karma buruk. Kita mau nasihatin, gak ada gunanya. Kalau kebijaksanaan dia belum muncul, dia hanya akan terus berbicara negatif, berbicara buruk. Yang penting kita fokus, perbaiki diri kita untuk bisa lebih baik, agar kehidupan kita juga semakin maju, semakin baik. Kalaupun misalkan ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, kita balikin ke diri sendiri dulu. Ini karena saya pasti pernah berucap yang menyakiti, yang tidak baik, yang membuat orang menderita atau celaka. Kemudian setelah kita merenung kayak gitu, coba kita dengerin Dhamma, kita berusaha coba ngobrol dengan sahabat-sahabat Dhamma, diskusi. Dari situ akan ketemu, oh jalan tengahnya saya harus ambil langkahnya seperti apa, itu akan tahu sendiri. Karena masing-masing di dalam diri kita memiliki kebijaksanaan. Tapi ada yang kebijaksanaannya ukurannya kecil, sedang, besar, atau bahkan enggak sadar dirinya bijaksana karena tertutupi oleh loba, dosa, dan moha. Terus kemudian ayu wanyo sukang balang. Balang kekuatan. Nah, kekuatan di sini tuh kita
harus memiliki semangat dalam memupuk kebajikan. Memupuk kebajikan enggak cuma selalu berusaha dengan materi, enggak selalu dengan uang. Kita peduli sama orang tua, kita sayang sama orang tua, itu kita sedang menanam karma baik. Kita cuma nemenin ngobrol, kita bercanda, itu juga nanam karma baik. Bantu beres-beres rumah, membuang sampah pada tempat, itu juga hal baik. Itu berbuat baik. Kadang orang kalau disuruh berbuat baik itu langsung mikirnya, wah berdana. Terus misal lagi gak punya uang langsung terucap, saya lagi gak punya uang, saya lagi susah, saya lagi begini, begitu. Jadi kalau kita disuruh berbuat baik untuk kelangsungan hidup kita yang lebih baik, jangan mikirnya terlalu jauh. Oke, kita pikir yang simpel dulu. Yang terdekat apa? Oh, serumah nih sama orang tua. Ya sudah, berikan yang terbaik buat orang tua. Bahagiakan, berikan kasih sayang, perhatian, dengerin. Bukan berarti tinggal sama orang tua, diajak perang terus orang tuanya. Itu kita sedang menanam karma buruk terus. Karena ngajak perang terus. Misalkan si anak merasa, ya orang tuanya begini. Atau bahkan anak sekarang nyebutnya toksik ya. Nah, sebelum bilang orang tua itu toksik, kita lihat dulu ke dalam. Kita ini sudah memberikan apa buat orang tua? Kalau kitanya aja belum bisa memberikan apa-apa, kita nggak bisa bilang orang tua itu toksik. Karena orang tua melakukan A, B, C, bahkan sampai Z, itu pasti ada alasannya. Cuma kadang orang tua enggak menjelaskan kenapa melarang, kenapa bilang enggak boleh, kenapa begini dan begitu. Karena kita juga enggak bertanya. Tapi kalau kita bertanya, kenapa papa begini, kenapa mama begini, pasti kan ada penjelasannya. Dan sering banget kejadian miskomunikasi itu dan akhirnya membuat hubungan orang tua dan anak renggang. Itu juga yang membuat kekuatan balang ini menjadi sesuatu yang negatif. Jadi semuanya harus tetap balik ke diri kita sendiri kalau kita mau ayu wanyo sukang balang. Terus kehidupan kita dalam hal materi kalau mau lebih baik, hidup juga mau lebih baik, kuncinya tetap satu, balikin ke diri kita, perbaikin dalam hal pikiran, ucapan dan perbuatan. Kalau kita terbiasa sering berpikir negatif, terbiasa sering berpikir buruk, kita perbaiki dari cara berpikir dulu. Kalau cara berpikir kita sudah baik, pasti ucapan kita pun baik. Kalau ucapan kita sudah baik, tingkah laku, tindak tanduk kita pun pasti baik. Kalau orang bilangnya, ya saya nyeplos aja, enggak saya pikir dulu. Tidak mungkin, karena pikiran itu bergerak per sekian detik. Karena pikiran bergerak per sekian detik, banyak orang tuh tidak menyadari. Jadi selalu menganggapnya, enggak saya spontan kok. No, gitu. Tetap pikiran itu pasti ada muncul. Hanya tidak disadari. Kenapa kita tidak pernah bisa menyadari pikiran yang terus bergerak per sekian detik itu? Karena kurangnya kesadaran. Kurang kesadaran karena kurang meditasi. Kalau kita rajin meditasi, kita akan selalu waspada. Kita akan selalu sadar apa yang kita pikir, kita ucap, dan kita lakukan. Termasuk kita lagi makan, kita sadar, kita makan. Kita lagi bekerja, kita sadar, kita lagi bekerja. Zaman sekarang banyak sekali diperhatikan orang tuh tidak fokus dengan apa yang dilakukan. Lagi belajar, lagi bekerja, lagi makan, pikirannya kemana-mana. Bahkan lagi meeting pun, lagi bahas sesuatu dengan
pasangan, dengan anak, dengan bos, dengan lingkungan. Pikirannya itu bisa kemana-mana, padahal ngobrolnya sama si A, ngobrol sama si B itu pikirannya itu udah lari kemana-mana. Banyak banget yang seperti itu. Kita harus latih ketika kita lagi bicara dengan pasangan, fokus sama pasangan kita. Ketika kita bicara bisnis dengan lawan bisnis kita, fokus dengan apa yang dibicarakan. Itu sudah melatih kesadaran kita. Kita benar-benar harus memperbaiki diri kita di kehidupan ini. Kehidupan ke depannya sangat kacau. Kalau kita tidak mau lahir di kondisi negara yang lebih kacau ke depannya, di sekarang saatnya kita memperbaiki semuanya agar kita bisa terlahir di alam dewa, di alam bahagia, tidak di zaman kekacauan. Kalau kita terlahir di zaman kekacauan, saat dunia lagi kacaunya, kita pasti moralitas kita ikut hancur. Kita pasti mau gak mau jadi ikut berperang. Pasti kita akan mempertahankan diri kita untuk kita selamat. Kan gak mau mati konyol kebanyakan orang. Kita sendiri juga kalau di zaman perang, kan pasti juga banyak orang yang berusaha mempertahankan dirinya, mau selamat. Perbaikilah diri dari sekarang. Karena untuk mati tenang ini, kita bisa dimulai dengan hidup yang tenang, hidup senang. Hidup senang, matinya tenang. Karena kunci kematian, proses awal dari perpindahan alam ini di pikiran. Ketika pikiran kitanya tidak baik, kita gelisah aja nih, itu langsung jatuh ke alam peta. Karena pikiran terakhir itu penentu kita terlahir dalam mana. Setelah itu karma tetap yang bekerja, berproses. Oke lah, kita semasa hidup misal banyak berbuat baik. Tapi karena pikiran terakhir kita terlalu melekat dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, kita terlahir di alam peta. Kita akan stay di situ. Selama kemelekatan kita masih kuat. Kita melekat selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita masih tetap di alam peta. Sampai kita bisa melepas, mengikhlaskan keluarga ini menjalani proses kehidupannya, karmanya sesuai dengan masing-masing kehidupan karmanya. Ketika kita bisa mengikhlaskan, ketika kita bisa melepas itu, barulah kita ke alam bahagia sesuai dengan karma baik yang sudah banyak kita tanam. Tapi kalau kita banyak karma buruknya, dari alam peta yang para yang alam peta kelaparan ini, yang alam peta masih bisa menerima pelimpahan jasa, itu bisa jatuh kalau kita banyak menanam karma buruk. Bisa ke alam binatang, bisa ke alam asura, bisa ke alam neraka. Jadi kuncinya di alam manusia ini. Semakin kita banyak menanam karma baik, alam surgawi kita pun enggak cuma di Catu Maharajika, bisa di Tawatimsa, Yama, Tusita. Tapi Tusita sih agak sulit ya karena itu alam bodhisatwa itu. Tapi selain Catu Maharajika, Tawatimsa masih bisa kita capai. Karena dengan kita praktek dhamma, belajar dhamma, itu bisa ke Tawatimsa. Bahkan kita bisa yang ke Paranimita Wasawati juga. Kita bisa ke alam Brahma juga, bahkan ke Maha Brahma, Arupa Brahma yang dimana kita udah gak ada fisik, tapi kita dalam berupa sinar. Itu bisa. Tapi dari
alam dewa ini, alam Brahma, itu sekalinya karma baik berbuah, memang nikmatin alam Brahma. Tapi kalau sudah selesai, habis, itu bisa ke alam neraka juga. Kalau kita punya karma baik yang besar. Jadi dari alam Brahma ke alam neraka itu bisa. Tapi jarang kejadian. Karena dia harus memiliki karma buruk yang memang juga sangat besar. Memang punya potensi syarat yang bisa terlahir ke alam neraka. Terus dengan yang kita harapkan mati tenang ini, nggak cuma terlahir dalam bahagia, nextnya pun kalau suatu saat kita bisa terlahir lagi di manusia, pastikan kita mau kehidupan kita lebih baik dari kehidupan kita yang saat ini. Terlahir di negara yang berkembang, negara yang bagus, negara yang lebih baiklah dari negara kita yang saat ini. Jadi pengkondisi penentunya saat ini. Karena yang sudah lalu kita gak bisa diapa-apain lagi. Yang kita bisa perbaiki yang saat ini. Agar ke depannya semakin baik. Gitu. Dan akhirnya menuju pantai seberang dengan terus melatih 10 parami, sila samadipanya, melatih kehidupan kita untuk terus lebih baik. Jalan tengah berunsur 8 kita praktekkan. Kita bisa atasi anicca, dukkha, anatta. Lama-lama kita bisa terbebas dari itu semua. Walaupun tidak mudah, kita sama-sama berpraktek, berusaha memperbaiki dulu dari hal-hal yang sepele lah. Karena untuk pikiran aja kita masih terus berusaha memperbaiki untuk tidak berpikir buruk, itu aja nggak gampang. Apalagi melatih yang semakin dalam. Yang penting diniatkan. Jangan sampai terlahir dalam peta-peta yang mengerikan. Kalau kita sering membicarakan yang tidak baik, negatif, itu makhluk banyak banget di alam peta yang bibirnya tuh ancur-ancuran. Mulutnya jelek, bahkan ada yang setiap kali dia mau bicara, tidak bisa bicara, lidahnya keluar panjang, menjulur sampai segini. Aduh, kalau ngelihat itu makhluk kesian banget. Karena dia gak bisa bicara, setiap kali bicara lidahnya panjang. Gitu. Terus nanti ada yang dia bicara nggak jelas karena mulutnya sudah robek dari ujung sini ke ujung sini, cuma nggak jelas. Jadi hanya bisa kontak batin. Terus ada yang dia buka mulut, di dalam mulut ada kepala, dia buka mulut lagi ada kepala lagi terus sampai yang paling kecil. Itu juga dia nggak bisa bicara. Sangat menderita. Ada yang mulutnya sekecil lubang jarum, itu beneran ada. Jadi kurus banget, perutnya gendut, terus dia kelaparan, mulutnya sekecil lubang jarum ada. Terus ada yang badannya bertubuh emas, bagus tubuhnya, tapi kepalanya binatang. Ada yang kepalanya kambing, ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya macam-macam deh, harimau, sapi, itu banyak. Terus kalau itu pernah aku tanya, kenapa badan kamu bagus sekali berkilau emas, tapi kepala kamu kenapa kepala binatang? Pada saat coba komunikasi, dia cuma bilang dia senang melakukan perbuatan baik, tapi pikiran ucapan dia jahat. Nah kan suka ada tuh orang yang bilang, biarin mulut saya jahat, yang penting hati saya baik. Itu, hati-hati bisa seperti itu. Kepalanya binatang, badannya bertubuh emas. Itu mengerikan. Yang nggak ada kepala, terus dia nenteng kepala, itu juga pernah. Aduh beneran deh bisa ngeliat gini, sebenarnya spot jantung di awal. Tapi lama-lama biasa. Ketika dia nenteng kepala, dia nanya, kepala saya mana?
Saya bilang itu. Kepala saya mana? Itu. Saya bilang, wah saya bilang ini gak beres. Saya bilang udah saya tinggal aja. Jadi dari takut jadi nyebelin karena dia udah teng-teng kepalanya tapi dia nanya kepala saya mana. Ya sudahlah, dia berarti cuma ngetes doang. Udah, gak lama pas saya jalan, balik badan gak lihat. Kepalanya udah nyatu sama badannya. Ada yang begitu. Terus ada lagi yang, ya kalau kuntilanak kan semua orang sering lihat. Pocong sering lihat kayak gitu. Terus kalau makhluk lagi yang, ada makhluk yang dia takut sama petir. Jadi setiap kali hujan petir menyambar, dia tuh ketakutan. Padahal makhluk kan kemana-mana tembus ya. Dia bisa yang kayak ngumpet di sela-sela yang kadang sempit nih. Antara lemari sama dinding kan ada celah kecil. Dia bisa nyelip di situ. Aku bilang, ngapain kamu di situ, kan kamu bisa tembus. Takut. Nah pas itu petir nih, ceker, dia langsung, itu kayak orang mah ngegetar. Oh saya bilang, kamu takut ya. Dia diem aja. Terus hilang petirnya, udah gak gelap lagi, udah gak hujan petir. Udah hilang dianya. Terbang-terbangan lagi udah gak tahu kemana. Ada yang gitu. Terus ada makhluk yang pemakan kotoran. Ada yang mulutnya normal, ada yang mulutnya sekecil jarum, dia pemakan kotoran. Itu pada saat saya tanya, kamu ngapain kayak gitu? Itu makanan saya. Kenapa kamu makannya kotoran? Hidup saya sering bicara kotor. Jadi sering nyebut-nyebut yang ada di toilet itu. Jadi ketika meninggal, makannya, jadi ketika mohon maaf, kita buang BAB, dia nungguin, karena dia bilang itu makanan dia. Gitu, jadi makanya stop untuk bicara kotor. Karena kita makannya itu sesuai dengan apa yang sering kita ucapkan. Kalau kita sering sebut binatang nih, manggil teman aja, kadang ada yang manggil bahasa sekarang, kayak nyebut dogi lah, mohon maaf kayak gitu. Terus kadang mangki lah disebut-sebut, manggil temen aja bukan manggil nama temen, sebut nama binatang. Hati-hati itu juga, itu secara tidak langsung itu bisa menjerumuskan kita ke alam binatang loh. Makanya sekarang jumlah binatang juga lebih banyak. Karena apa? Banyak orang yang terbiasa bicara bahasa binatang. Dan akhirnya terlahirlah di alam binatang. Jadi hati-hati, kalau kita nggak mau jadi dogi, nggak mau jadi monkey, nggak mau jadi binatang lainnya, stop bicara bahasa binatang. Karena itu pengkondisi kita untuk terlahir. Nah sedangkan dari binatang mau terlahir ke alam manusia sulit sekali. Dari peta aja nggak gampang, apalagi dari binatang. Dan dari binatang ke alam manusia, ketika seseorang ini jadi binatang ini jadi manusia, ini aku pernah ketemu juga. Jadi pas ngelihat past life orang itu dari alam binatang, aduh itu gimana ya, sedih, kesian, tapi ya udah itu, ini karma baik dia juga bisa terlahir di alam manusia, tapi ininya enggak bisa menyeimbangkan dengan cara pikir dan kesadaran otak manusia pada umumnya. Dia hanya bisa menerima sesuatu yang negatif, yang buruk. Bahkan kadang cara makannya pun masih mengikuti cara makan ketika dia waktu terlahir di alam binatang. Jadi benar-benar kita harus yang ngajarin. Benar-benar seperti manusia mau makan, nih pakai sendok pegangnya begini. Itu susah loh, ngajarinnya juga nggak gampang. Yang terbiasa kadang makannya langsung, mohon maaf, dari makanan yang udah di piring langsung kayak gitu. Itu dari alam binatang. Jadi kalau bertemu yang seperti itu kita harus ajarin. Karena dia punya karma baik bisa terlahir di alam manusia, tapi karena dia sudah terlalu lama terlahir di alam binatang, dia tidak mengerti tata cara
Jadi kita harus ajarin dengan baik. Kita harus sangat sabar. Gitu. Terus makhluk-makhluk tuh banyak banget jenisnya. Ada yang orang-orang bilang genderuwo, itu alam jin. Jadi makhluknya tinggi besar, dia tuh bisa membesar, dia bisa menyesuaikan dengan ukuran manusia. Tapi kebanyakan wujud aslinya tuh tinggi besar, tangan panjang, kaki panjang tuh ada. Terus ada yang kakinya pendek, badannya panjang juga ada. Ada yang badannya normal nih ukuran makhluk, tapi kepala kecil tuh ada. Terus orang yang bilang tuyul itu juga ada, itu maksudnya ke makhluk peta. Itu. Terus yang kalau di Thailand sebutnya kumantong. Nah kalau yang kumantong itu sebenarnya berbeda sih sama tuyul. Kalau kumantong itu kan dari anak-anak yang keguguran. Terus sama bante dibacain parita, kadang masukin ke patung, ke rupang yang kumantong itu. Nah itu dibilang untuk dia tempat tinggal. Suatu saat misalkan ada orang mau pakai kumantong segala macam, itu dia cuma yang butuh pelimpahan jasa. Tetapi tidak terlalu efek sama sekali. Kadang ada orang yang, wah penglarisnya pakai kumantong. Enggak selalu. Kumantong itu pas aku ngeliat anak-anak ya lari-larian. Ada aku pernah ke suatu tempat pakai kumantong, anaknya main lari-larian kayak anak biasa. Terus ku tanya, ini memang untuk apa? Ya penglaris atau apa? Tapi anaknya main-main, enggak ngedatengin pengunjung juga. Jadi beda. Kayak enggak semua kumantong tuh seperti apa yang isu berkembang. Ada yang memang beneran dia kayak berdiri di pinggiran toko orang, kayak cuma manggilin untuk masuk. Tapi gitu doang, enggak sampai yang gimana. Terus kalau yang mohon maaf pakai tuyul itu lebih agresif sih kalau dari yang aku lihat. Nah, seseorang bisa terlahir sebagai tuyul juga karena kebiasaan sebagai manusianya, pikiran, ucapan, perbuatan itu sering negatif, kurang baik. Jadi dia ketika terlahir di alam yang sana, ketika disuruh, ayo nyolong, ayo jadi penglaris gini, itu gampang banget, dia ngikutin. Ada yang mohon maaf, itulah penglarisnya di bakso, di kuah bakso, ada yang di bubur, ada yang macam-macam, walaupun enggak semua ya, enggak semua orang pakai penglaris seperti itu. Tapi ya kalau tuyul yang disuka ngambil uang itu karena memang sudah ada perjanjiannya. Nah kalau tuyul tuh nggak bisa pelimpahan jasa, bedanya itu. Setiap kali pelimpahan jasa nih, karena pernah aku lagi nginep di suatu tempat, ada tuyul lewat, datang. Terus saya bilang, ngapain kamu? Dia diem aja, tapi dia kayak ngincer-ngincer dompet tas orang gitu. Terus sudah, saya coba yang bacain parita, kabur. Kalau kumantong kita bacain parita, dia diem. Dia diem, dia dengerin. Setelah pelimpahan jasa selesai, dia bisa ngucapin terima kasih. Tapi kalau tuyul, kabur, gak mau dibacain parita. Gitu. Terus yang kalau jenis ada lagi tuh, ada makhluk, dia kecil banget. Ya mungkin orang juga nyebutnya itu tuyul lah ya. Itu mukanya juga ada tuh, lebih serem. Terus itu juga suka disuruh-suruh. Nah pas aku tanya juga, kenapa kamu mukanya tuh serem banget, jelek banget. Karena semasih hidupnya sifatnya dia parah, dia punya kebencian, kemarahan. Tapi dia sebenarnya masih punya karo baik terlahir di alam peta. Karena kalau dia punya kebencian yang sangat dalam
kemarahan, dendam yang sangat dalam, itu bisa terlahir dalam neraka. Tuh. Jadi semua tuh ada syarat-syaratnya untuk terlahir di neraka, di alam peta, segala macam. Ya kalau bisa jangan membenci, jangan dendam. Karena kalau kita membenci, kita dendam, kita kejar-kejaran sama musuh kita sampai kehidupan berikutnya. Dan kita nggak bisa mencapai nibbana. Ya mungkin kata penutupnya saya ambil dari Nidikanda Sutta. Kita harus lebih banyak menanam kebajikan. Karena menurut Nidikanda Sutta, harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan atau penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita maupun pria. Jadi semangat terus kita menanam kebaikan secara pikiran, ucapan, perbuatan. Kita sama-sama terus memperbaiki diri. Enggak cuma saya, tapi kita semua. Selalu saling mengingatkan agar kita selalu lebih baik, kehidupan kita juga jadi lebih baik, maka semuanya akan jauh lebih baik. Enggak cuma kehidupan, kita lihat sendiri dengan kita memperbaiki diri, semua hal berubah menjadi lebih baik. Kemanapun kita melangkah, kita bisa ketemu orang baik. Jangan pernah takut melakukan kebajikan, jangan pernah merasa dirugikan kalau kita melakukan perbuatan baik. Karena itu adalah kunci kebahagiaan buat kita semua. Saya minta maaf apabila saya ada melakukan kesalahan, ada ucapan saya yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.